Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kita, Jumat 23 Juni 2023. Kita akan bersekutu dengan firman Tuhan, tetapi sebelum itu, mari kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan yang dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, renungan harian atau firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dari Yakobus pasal 2 ayat 17. Akan dibacakan, begini firman Tuhan. Ayat renungan kita hari ini Jumat 23 Juni 2023 diambil dari Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Demikian firman Tuhan. Mungkin banyak dan sudah sering kita mendengarkan firman Tuhan yang baru saja dibacakan. Mungkin sudah banyak literasi, mungkin sudah banyak renungan harian ataupun khotbah di mimbar yang kita dengarkan tentang iman tanpa perbuatan, hakikatnya adalah mati. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan ini juga mengingatkan kita senantiasa. Di dalam iman kita, kita harus memiliki action di dalam memahami, menjalani, ataupun melakukan iman kita tersebut. Karena bukti dari iman kita hidup, iman itu bekerja dalam diri kita. Baik secara pikiran, hati atau perasaan, bahkan baik secara action, tingkah laku dan tindakan. Firman Tuhan menuntut ini dari kita dalam memahami keimanan kita. Kita mengimani Tuhan Yesus yang sebagai juru selamat. Kalau kita memahami hal tersebut, kita harus mau meneladani Yesus Kristus yang sebagai juru selamat. Karena melalui teladan Tuhan Yesuslah kita dapat memperoleh sukacita dan memperoleh kedamaian dalam kehidupan kita. Karena melalui hal-hal tersebut, hal-hal yang telah ditunjukkan atau diteladankan oleh Tuhan Yesus, kita akan memperoleh damai sejahtera tersebut. Maka dari itu setiap orang percaya yang kehidupan hati pikirannya tidak menemukan kedamaian, maka Tuhan Yesus Kristus adalah jawaban untuk menghilangkan segala gusar ataupun hal-hal yang membuat kita tidak dapat merasakan damai sejahtera tersebut. Baik juga dalam melakukan firman Tuhan, kita mendengar bahwasanya firman Tuhan seperti 1, 2, 3, 4. Banyak firman Tuhan yang telah kita dengar. Tapi bagaimanakah implementasinya? Bagaimanakah aksinya dalam mendengarkan firman Tuhan? Banyak yang pernah menyampaikan hal-hal yang baik, banyak pernah yang menunjukkan hal-hal yang baik. Orang, keluarga, orang tua, ataupun teman kita. Itu dapat menjadi referensi kita untuk melakukan firman Tuhan. Karena mereka melakukan firman Tuhan atas dasar iman mereka. Mereka melakukan kebaikan, membantu orang. Itu berdasarkan firman Tuhan. Mereka menolong orang yang sedang kesusahan. Itu berdasarkan firman Tuhan. Maka dari itu, bagi kita yang belum memiliki aksi atau kurang dalam mengekspresikan iman kita, kita harus melakukan perbuatan agar tidak terjadi kematian dalam iman kita.
Janganlah kita hanya bisa memahami, mendengar firman Tuhan itu, tetapi kita juga harus melakukan firman Tuhan itu agar kita bisa menghidupkan iman kita, memberikan kekuatan iman kita, dan melalui kekuatan iman kita dapat memancarkan kasih Kristus di dalam hidup kita. Maka dari itu setiap orang percaya dituntut untuk beraksi dalam imannya. Jangan membenci, mari menolong, memberikan kasih kepada orang. Hal-hal tersebut harus ditunjukkan melalui aksi dari diri kita, agar iman kita dapat nyata ataupun hidup di dalam perjalanan kita. Kalau kita dari sudut melihat orang ataupun menanggapi keadaan orang, ada sikap simpati. Ini adalah sikap yang memahami persoalan orang dan turut prihatin. Tetapi sikap prihatinnya hanya tinggal di dalam dirinya. Simpati belum sampai ke tahap aksi atau membantu. Tetapi kalau sudah masuk ke dalam empati, di sini kita dapat melihat aksi dari rasa prihatin yang mereka rasakan ketika melihat orang yang perlu dibantu, melihat keadaan yang tidak kondusif, melihat keadaan yang tidak baik, mereka akan melakukan aksi. Dan aksi itu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan iman kita. Tuhanlah yang memberkati kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk kuat melakukan aksi dari iman kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kami, memberikan kekuatan kepada kami untuk dapat menjalankan iman kami. Apa yang kami percaya kiranya dapat juga menjadi cerminan hidup kami. Berkatilah kami ya Tuhan dalam menjalani aktivitas kami satu hari ini. Apabila kami sedang dalam perjalanan, sedang melakukan pekerjaan, sedang dalam aktivitas, sedang dalam pendidikan atau pembelajaran, kiranya Tuhan memberkati kami pribadi lepas pribadi. Dan apabila ada dari antara kami yang sedang sakit pada saat ini Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Terimalah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.